Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Baydawi. Kita sudah sampai ayat 130 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu semua ayatnya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Jadi sekarang kita penggal-penggal. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Ya, coba dibaca. Orang yang membenci agama Ibrahim. Ada yang kurang lengkap lagi depannya. Dan orang yang membenci agama Ibrahim. Ya, ada terjemahan lain? Ada terjemahan lain? Itu ada yang kurang. Jadi terjemahannya, ini terjemahannya. Siapa yang membenci? Ya, ada siapa di situ? Itu ada man di situ. Tetapi ketika kita tafsirkan, man itu hilang nanti. Tidak kita gunakan lagi. Nanti itu namanya istifham khabari. Ya. Jadi wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Siapa yang membenci, yang tidak senang dengan millah Ibrahim, itu terjemahannya. Sekarang kita masuk dalam tafsirannya. Itu waw ataf, terkait dengan sebelumnya, ketentuan-ketentuan. Jadi terkait dengan hukum. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan yang dibawa Ibrahim itu adalah syariatku, ikutilah syariat Ibrahim. Kemudian apa? Wa may yarghabu 'an Ibrahim. Nanti dalam bahasa Arab unik sekali bahasa Arab itu. Ketika kita menggandengkan kalimat yarghabu 'an artinya membenci. Ketika yarghabu fi artinya senang. Ya. Bedanya di fi dan an saja. Ya, fi dan an. Makanya nanti kalimat ba'idun an tidak boleh, ba'idun fi tidak boleh. Qaribun min. Ya. Ini begitu juga. Yarghabu an maknanya benci. Yarghabu fi maknanya senang. Nanti kalau ada orang Arab ngomong dengan kita, ana arghabu fika, saya senang sama kamu. Kalau dia ngomong ana arghabu anka, saya benci kepada kamu. Nah, itu saja bedanya. Di an dan fi saja. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Barang siapa yang membenci, ya, barang siapa, ini terjemahan masih. Barang siapa yang membenci millah Ibrahim. Ya, sekarang kita masuk tafsirannya. Itu man itu adalah man khabari. Dia istifham, kata tanya, tetapi tidak butuh kepada jawaban. Di dalam kajian ilmu balaghah, sesuatu yang tidak butuh jawaban namanya istifham khabari. Istifham khabari dia memberitahukan saja. Contoh, ya, kita dalam bahasa Indonesia. Berapa banyak saudara kita yang sudah terbunuh di Palestina? Kalimat berapa banyak saudara kita tidak perlu jawaban. Sudah 1.000 orang, sudah 200.000 orang, nggak perlu jawaban. Ini menandakan apa? Berapa banyak saudara kita? Artinya kita memberitahukan kepada orang lain. Sudah ramai saudara kita yang sudah meninggal, tapi tidak ada orang yang perhatian ke sana. Ya, itu maksudnya. Makanya ini maknanya takrir. Takrir artinya apa? Mengulang kaji, mengingatkan kembali. Nah, ini begitu juga ini. Makna man di sini la artinya tidak. Tidak ada orang yang membenci Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim kecuali orang bodoh. Nah,
Nah, itu tafsirannya. Kan jauh sekali bedanya. Kalau tadi kan bertanya, wa may yarghabu an millati Ibrahim? Siapa yang benci kepada agama Nabi Ibrahim? Ya. Jadi bukan itu. Tidak ada yang membenci agama keyakinan Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim, kecuali orang bodoh. Ayat ini turun bagaimana? Sebenarnya Yahudi itu tahu kebenaran, Nasrani itu tahu kebenaran. Buktinya apa? Kita bisa melihat di dalam dua tafsir saja. Yang pertama tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir. Yang kedua tafsir Al-Baghawi. Di situ diungkapkan ada seorang pemuda namanya Abdussalam. Abdussalam dia Yahudi. Wa qala li ibnai akhihi, dia ngomong kepada dua orang anak kemun, anak saudaranya. Dia anak kemun. Apa kata Abdullah As-Salam kepada dua anaknya ini, dua keponakannya tadi? Kalian tahu apa isi Taurat? Ya, isi Taurat itu mengatakan, ini ba'ithu, saya itu Allah, ini maksudnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, saya mengutus seorang nabi keturunan Ismail alaihissalam liyakuna nabiyan ismuhu Ahmad. Ini isi Taurat yang diungkapkan oleh Abdussalam kepada dua keponakannya. Allah mengatakan, saya mengutus waladu Ismail, anak nabi keturunan Ismail alaihissalam menjadi nabi. Faman amana faqad ihtada wa rasyada. Barang siapa yang beriman, maka dia sudah dapat petunjuk, dapat hidayah dan petunjuk. Wa man rafadha, barang siapa yang menolak, maka fahuwa mal'un. Yang ngomong siapa? Munafik Yahudi yang ngomong. Dia ngomong sendiri. Maknanya apa? Dia itu tahu isi Taurat. Kalau akhir zaman nanti ada seorang nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak Nabi Ibrahim itu kan dua. Walaupun di sebagian tafsir mengatakan ada dua lagi yang lahir dari seorang wanita namanya Qibtiyah, Maria Qibtiyah. Tetapi tidak disebutkan dua orang itu. Yang disebutkan cuma Nabi Ismail alaihissalam saja. Yang keturunannya semua ngomong bahasa Arab. Di antara bahasa Arab keturunan Nabi Ismail itu ada bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy adalah satu-satunya bahasa yang paling dekat dengan bahasa Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan, saya ini anak afsahul Arab baida anni min Quraisy. Saya orang paling fasih bahasa Al-Quran ini, bahasa Arab. Ditambah lagi saya adalah keturunan Quraisy, termasuk Abu Jahal. Yang Abu Jahal keturunan Quraisy, ya, maka kalau seandainya Rasulullah mendakwahi isi Al-Quran kepada Abu Jahal tolak. Begitu bodohnya dia, maka dipanggil Abu Jahal. Kenapa? Istilah-istilah di dalam Al-Quran itu ada di dalam bahasa Quraisy. Mana contohnya? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam bahasa Quraisy itu sirat itu siratal mustaqim. Sirat itu kalimat itu sudah pernah didengar oleh mereka. Tetapi bedanya, kalau sirat itu semua penafsir sepakat penggunaan sirat itu kepada makna majaz, makna konotasi. Jadi apa? Jalan yang lurus, maksudnya akidah yang benar, ilmu yang benar, hukum yang benar. Itu makna sirat. Tetapi di dalam bahasa Quraisy itu dengan sin, sirat artinya apa? Makna denotasi, makna sebenarnya jalan. Kita berjalan mobil di atas jalan, alas sirat. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, fataghayyara sin ila sad. Tetapi sin itu sudah berubah menjadi sad. Maka maknanya apa? Orang kafir Quraisy mereka tahu sebenarnya kebenaran Al-Quran, bukan tidak tahu. Maka dikatakan orang bodoh. Makanya Allah mengatakan tidak ada yang membenci ajaran-ajaran Nabi Ibrahim kecuali orang bodoh saja. Ya, itu Abu Jahal orang bodoh, maka dipanggil Abu Jahal. Nama dia bukan Abu Jahal. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Ini nanti bisa kita lihat asbabun nuzul ini di dalam tafsir Al-Munir satu. Kemudian yang kedua di dalam tafsir Al-Baghawi. Jadi ketika Abdussalam itu dia memberitahukan kepada kedua keponakannya,
Ketika itu apa? Turunlah ayat Al-Quran ini. Wa may yarghabu an millah. Untuk siapa itu? Ibnu Abbas mengatakan ayat ini untuk Abdullah bin Salam ya, Pak. Karena dia seorang Yahudi ya, Pak. Dia seorang Yahudi. Ada yang mengatakan tidak. Ayat ini umum. Siapa saja yang membenci ya, Pak, yang tidak senang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi makanya kita itu kenapa habis akhir salat itu Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa tidak Ismail? Kenapa tidak Ishak? Kenapa tidak Adam? Makanya kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa tidak Nabi Adam saja? Karena dari Nabi Ibrahim itu lahirlah para nabi dan rasul. Keturunan Ishak saja, Nabi Ishak itu nabi dan rasul hampir 16 orang. Keturunan Nabi Ismail 1 orang ya Pak, ya 1 orang. Makanya dipanggillah Nabi Ibrahim itu dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Tetapi bapaknya para nabi itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Nabi Ibrahim itu kan diturunkan suhuf ya. Namanya nanti suhuf Ibrahim. Apa beda suhuf nanti? Ada suhuf, ada Taurat, ada Zabur, ada Quran, ada Injil. Apa bedanya semuanya? Kenapa suhuf Ibrahim itu jarang sekali diulang-ulang dalam Al-Quran? Kemudian yang sering diulang itu Taurat, Injil, Quran. Kenapa suhuf itu jarang diulang? Kenapa ada satu lagi Taurat, ya Pak Zabur, itu juga jarang sekali diulang oleh Allah. Isi suhuf Ibrahim motivasi untuk beribadah. Ya, motivasi beribadah. Mari kita beribadah. Mari kita menyembah Allah yang sudah menciptakan kita. Dalam Zabur begitu juga. Itu yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Mari kita berdakwah, mari kita berbuat kebaikan, mari ajakan-ajakan. Ini 2 ini. Makanya jarang sekali nanti disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa sering disebutkan Al-Quran, Taurat, dan Injil? Di dalam 3 kitab ini, itu mengajak kita berbuat kebaikan dan ada hukum syariat. Ya, kalau kamu tidak berbuat gini, maka hukumnya begini. Ada hukumnya lagi, Pak. Jadi makanya di dalam Taurat ada hukum halal haram ada dalam Taurat. Hukum berzina ada dalam Taurat. Hukum potong tangan ada dalam Taurat. Jadi makanya kalau kita lihat di dalam Taurat sekarang dan Injil sekarang, kok nggak ada lagi hukum potong tangan? Kenapa tidak ada lagi hukum rajam? Rupanya setelah kita lihat hukum potong tangan mereka keluarkan dari Taurat, hukum rajam mereka keluarkan dari Taurat, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel. Kenapa melaknat? Ada hukum-hukum dalam Al-Quran itu semua mereka tarik dan mereka tulis yang lain. Dan mereka mengatakan hadza min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bohong. Di dalam Injil juga ini seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran dibandingkan oleh Allah, wa rasulan ila bani Israel. Saya ini rasul untuk Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya untuk kalian bayar zakat, kalian salat. Tapi waktu kita lihat dalam Injil, kok nggak ada lagi bayar zakat, Pak? Sebenarnya yang puasa itu bukan kita saja, mereka juga disuruh puasa, mereka juga disuruh salat, mereka juga disuruh bayar zakat, Pak. Ausani bis salati waz zakat. Allah mewasiatkan kepadaku supaya Bani Israel itu salat dan bayar zakat. Ya. Tapi salat cuma seminggu sekali, minggu 3. Itu pun bukan menghadap kiblat, ya. Kan bukan menghadap kiblat. Jadi coba lihat nanti kalau Istiqlal itu ke sana, kalau ini ke sana, ya, Pak. Pas di depan katedral, ya, Pak. Gereja katedral itu. Jadi kalau masuk ke Istiqlal, orang salatnya menghadap ke sana. Kalau ini menghadap ke sana, bertolak belakang, ya, Pak. Kalau betul-betul itu ajaran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa menyuruh apa? Artinya patuhilah ajaranku, apa yang aku lakukan, salatlah seperti yang aku lakukan, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak. Inilah kenapa Bani Israel itu, Nasrani itu Bani Israel, Pak. Yahudi itu Bani Israel juga. Semua bermuara pada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu siapa itu? Saya melebihkan Bani Israel dari yang lain. Kenapa? Kecerdasan otak Bani Israel itu luar biasa. Ya?
Kemudian di Bani Israel itu banyak para nabi dan rasul. Kita bisa buktikan kecerdasan Bani Israel ini. Dengan kemana-mana mereka selalu menulis. Itu Bani Israel. Itu kan dipuji oleh Allah. Makanya kapan mereka dilaknat oleh Allah? Ketika mereka itu mengambil Taurat dan menulis berubah-ubah Taurat dan mengatakan hadza min indillah. Kemudian para nabi dan rasul juga banyak dari Bani Israel. Kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan itu di dunia itu lebih dahsyat Bani Israel dibandingkan kaum-kaum yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tidak ada kaum yang dilindungi oleh awan selama 40 tahun. Tidak ada. Awan itu selalu mengikuti mereka. Tidak ada. Kecuali Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan dari Fir'aun. Mereka masuk ke perkampungan Tih namanya. Di perkampungan Tih itulah mereka dijaga oleh awan selama 40 tahun. Mereka dari mana mengkonsumsi air? Tih adalah sebuah perkampungan yang tidak ada apa-apanya di situ. Dari batu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Jadi batunya itu petak, itu yang selalu dibawa. Jadi dipukul di atas, setiap sudut itu keluar tiga sehingga menjadi 12 mata air. 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena kaum Nabi Musa ada 12 kelompok. Masing-masing mereka menurut kelompoknya sendiri mengambil air itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam Al-Quran nanti kita lihat ada dua kalimat yang berbeda. Maka nanti kadang-kadang orang yang menghafal Quran kok bisa beda-beda. Famfajarat min husnata, famba'athat, fambajasat. Kok ada fambajasat? Kok ada famfajarat? Rupanya pertama sekali air itu keluar, kuat sekali keluarnya. Famfajarat. Rupanya setelah beberapa tahun kemudian mereka kufur, tidak patuh kepada Nabi Musa alaihissalam, maka airnya sudah keluar sedikit-sedikit. Fambajasat min husnata 'aina. Ya, airnya sudah keluar sedikit-sedikit. Maka demikian pula kita. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat akan terus diberikan. Kita kufur kepada nikmat bicau apa? Habisnya tak protes. Kok sedikit sekali nikmat? Kita tidak tahu yang membuat nikmat itu sedikit adalah kita sendiri. Nah, kita sendiri. Kita yang berbuat maksiat, kita buat ini, kita buat itu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita jaga terus seperti semula itu, maka nikmat akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah katakan. Kalau kamu mau seperti binatang, mau diberikan rahmat oleh Allah, nikmat oleh Allah tidak putus-putusnya, coba kamu lihat burung, kata Rasulullah. Lihat burung itu. Dia lapar di pagi harinya, ketika dia keluar, waktu balik sudah kenyang dia. Manusia tidak akal ada, ilmu ada, semua ada, pendidikan hebat, apa yang tidak hebat, tapi susah hebat. Keluar rumah susah, gimana? Binatang nggak punya akal, nggak sekolah lagi dia, nggak ada pendidikan, tapi tidak susah binatang itu. Maka Rasulullah mengatakan ikutilah bagaimana tawakalnya seekor burung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka binatang itu kalau dia lapar, dia teringat kepada Allah. Ini sudah kita pernah baca hadis dari Anas ya. Seekor binatang yang minta kepada Allah, khalaqtani a'ma wa qad kuntu khalaqtani a'ma, engkau menciptakan saya buta ya Allah. Saya sedang lapar ya Allah. Fa'at'anni, berikan makan kepada saya. Seekor burung buta itu bunyi dengar ke Allah hebat. Yang katanya hana buta, hana dengar ke Allah. Belum buta. Ini sudah buta, kedua orang ke Allah. Ya. Jadi artinya apa? Mata ada saja lupa, apalagi buta. Nyawa tega buta, belum lelu ni. Tak tahu dia minta tolong kepada siapa, maka tidak ditolong oleh Allah. Ngambil pupuk kedua ke dia. Tapi binatang dia tahu minta kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah. Setelah diberikan makan oleh Allah, fa'atal jaradu ila famihi fabtada'ahu fasyakar Allah. Rupanya ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah dijuk makanan ke mulutnya. Binatang dia ngomong apa? Kemudian tiba-tiba masuklah seekor belalang ke mulutnya. Fabtala'ahu, ditelan belalang itu, fasyakar Allah. Terima kasih Allah. Binatang mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus teringat dan berzikir kepadamu ya Allah. Manusia tidak. Dia punya akal, pendidikan hebat, keluar rumah utang. Di Banjaran midapeng, di Banjaran midapeng. Di Banjaran midapeng dengan kuliah apa yang di Banjaran utang ya Pak, pergi ke sana, pergi kemari. Dia susah dia. Binatang tidak susah. Kenapa? Dia tawakal kepada Allah. Kita kenapa susah? Kita tawakal sama akal kita.
Kita tawakal sama duit, kita tawakal sama dunia ini. Maka Allah mengatakan, kalau ada manusia bertawakal kepada dunia, kepada dirinya, hebat, saya hebat sekali, akal saya hebat sekali, saya punya jabatan, saya hebat, uruslah dirimu sendiri, kata Allah. Makanya orang ini susah selalu. Tapi kalau kamu bertawakal kepadaku, kamu menyerahkan segalanya kepadaku, akan urus urusanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urus tawakal hantar tutah, nggak pernah susah dia orang tawakal. Nggak usah jauh-jauh, masa kita manusia, binatang saya nggak pernah susah binatangnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Kita lanjut dengan nabi-nabinya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Sudah, ini penggalan pertama. Sekarang penggalan kedua. Illa man safiha nafsa. Ya. Ini namanya dalam kajian tafsir Al-Kasyaf namanya kasar maksur. Kenapa? Karena di depannya itu, ini kasar maksur. Istisna ini Pak, ya maaf, ya istisna. Kalau kasar maksur di depannya itu ada nafi. Tetapi kalau kita merujuk ke tafsir yang kedua, ini masuk kasar maksur juga. Nafinya mana? Pengganti man yang di depan tadi. Wa may yarghab maknanya la yarghab. Ya kan sama juga. La ilaha illallah. Kalau kita tanya, ini ada ilah di sini. Di depannya mana nafi? Itulah man tadi maknanya nafi. Tidak ada orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali dia apa? Orang bodoh. Makanya sama seperti Allah ingin katakan ini, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, Allah ingin mengatakan ini untuk siapa? Untuk Yahudi. Siapa Yahudi? Abdullah bin Salam tadi. Dia yakin isi Taurat tapi tidak mau berbuat. Bahkan dia sampaikan lagi kepada keponakannya, kamu kalau tidak beriman kepada Nabi akhir zaman itu, kamu akan dilaknat oleh Allah. Padahal dia sendiri tidak percaya. Dia sendiri tidak percaya. Seperti orang mengajarkan kepada orang lain, kalau minum nanti tangan kanan ya, baca bismillah. Yang kedua jarrawin, bismillah nak baca. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tetapi diri dia sendiri tidak tahu tentang kebaikan ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada ilah itu, maknanya apa? Berlakulah hukum setelah ilah. Sebelum ilah tidak berlaku semuanya. La ilaha illallah. Jadi hukum setelah ilah berlaku. Apa maksudnya? Pemberi rezeki itu Allah. Yang membuat, yang sayang, yang memberikan, menahan rezeki juga Allah. Yang menghidupkan kita Allah. Yang mematikan kita Allah. Yang bisa memudaratkan kita cuma Allah. Yang memberikan manfaat cuma Allah. Jadi kan menyuka bapaknya nu katutah lu, ya nya kamlai ya. Kalau bukan beliau saya enggak seperti ini, nya kamlai ya. Kalau seandainya saya diputuskan kerja katutah lu, simpulan enggak bisa memudaratkan kita. Dan simpulan enggak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan enggak bisa ada macam-macam kepada kita. Iblis dan syaitan. Apalagi manusia ya. Iblis dan syaitan atau malaikat. Malaikat anak galak ke katanya. Kata malaikat, kalau anda rezeki anda lunjuk orangnya apa? Ada urusan dengan malaikat ini. Ada urusan ini, Pak. Atau datang malaikat lagi, kalau anda belum bertembalan, enggak ada urusan malaikat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jibril takut sekali kepada Allah. Nah katanya ya ke Jibril, sedangkan Jibril sendiri takut kepada Allah. Apakah layak kita takut kepada iblis dan syaitan, sedangkan iblis dan syaitan takut juga sekali kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Nabi bertanya kepada Nabi Malaikat Jibril, kamu kenapa dalam beberapa hari ini kok lama sekali turun kepada saya? Dalam sebuah riwayat sampai 2 minggu. Itu masalah ketika Rasulullah ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad, kalau kamu betul seorang Nabi, coba jawab 3 pertanyaan. Ya, salah satunya apa? Bagaimana roh itu? Siapa Nabi Zulkarnain itu? Ya, kalau kamu nggak bisa jawab, kamu bukan Nabi dan Rasul. Nabi mengatakan sauji muhakadan, besok saya jawab. Rupanya besok nggak turun juga wahyu, nggak turun juga. Sampai 2 minggu nggak turun juga. Nabi Muhammad kakaknya Pak, gimana caranya Pak? Turunlah malaikat Jibril. Nabi Muhammad ngomong ke Jibril, kamu kenapa nggak senang lagi ketemu sama saya? Sudah 2 minggu ini. Apa kata Jibril? Saya ketemu atau tidak ketemu perintah Allah, ya, bukan perintah engkau ya Muhammad. Saya takut sekali kepada Allah. Allah memerintahkan saya untuk tidak ketemu dengan kamu selama beberapa hari ini. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa engkau takut kepada Allah? Saya takut kepada Allah karena ada beberapa hal. Yang pertama, ada 3 hal.
Allah mengetahui masa lalu saya, bagaimana menciptakan saya, sedangkan saya tidak tahu bagaimana saya diciptakan oleh Allah. Nah, itu beda sama manusia. Manusia tahu bagaimana Allah menciptakan manusia dari dalam Al-Quran. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Itu iblis, syaitan, malaikat. Mereka tidak tahu bagaimana aku ciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana aku ciptakan diri mereka sendiri. Itu bukan. Kita tahu dari mana? Dari Quran kita tahu. Kita tahu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Fi sittati ayamin, dari Al-Quran. Kita tahu bagaimana langit dan bumi itu dulu kan antara tekan fafataknahuma. Langit dan bumi dulu kan menyatu. Kemudian setelah itu apa? Dia terpisah kata Allah. Fafataknahuma. Saya pisahkan langit dan bumi itu. Fi sittati ayamin. Dalam tenggang waktu 6.000 tahun lamanya. Inilah orang barat yang meneliti sehingga muncullah teori Big Bang. Teori Big Bang. Bumi ini terjadi ledakan jadi ini ledakan, sehingga ketika 6.000 tahun itu langit sudah sempurna, bumi juga sudah sempurna. Tapi ini tidak ada sama ilmu syaitan, iblis dan para malaikat. Maka malaikat mengatakan, saya takut sekali kepada Allah. Allah mengetahui masa lalu saya, sedangkan saya tidak tahu bagaimana saya diciptakan oleh Allah. Nah, ini Pak, satu. Kemudian yang kedua, Allah mengetahui apa yang saya lakukan sekarang. Kalau saya tidak patuh, berarti saya dilaknat oleh Allah. Maka saya tidak mau berbuat macam-macam. Dua. Kemudian yang ketiga, yaqul, saya takut masa depan saya. Saya tidak tahu masa depan saya bagaimana. Apakah saya sama seperti iblis atau tidak? Maka Allah berpesan kepada malaikat Jibril, kamu kalau tidak mau seperti iblis, terus patuh dan taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Itu makna illa di sini. Illa man safiha nafsah. Ya, apa itu maksud safiha nafsah? Kalimat safi kadang-kadang nanti safiha, safihun itu orang bodoh. Sufaha orang-orang bodoh. Ya. Kama amana sufaha. Makanya orang kafir Quraisy mengatakan kepada orang beriman, orang yang temayang, orang bayu takut, ya, orang yang puasa, meninggalkan maksiat, itu orang bodoh, kata mereka. Kenapa bodoh? Kamu itu melakukan sesuatu hal yang tidak jelas. Untuk apa salat? Untuk apa berpuasa? Kan tidak jelas itu, Pak. Itu kan sesuatu hal yang tidak jelas. Makanya kalimat sufaha itu identik kepada orang-orang beriman, yang dianggap orang bodoh. Tajak temayang, lebih tajak gede, nampak mepeng, nampak. Ya, seperti kata Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang beriman, kalian itu beribadah mengharapkan sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan saya bekerja kepada suatu hal yang jelas. Hari ini saya kerja lembur, gaji saya banyak. Saya tidak lembur, gaji sedikit. Saya tidak kerja, nggak dapat gaji. Nah, kata beliau. Sedangkan kalian apa-apa pun tidak ada. Salat, ngapain salat? Ngapain bayar zakat? Habis duit saja. Ngapain bersedekah? Habis duit saja. Ya. Makanya mereka itu di dalam surah Al-Baqarah itu, nanti ada di awal surah itu. Kama amana sufaha. Sufaha itu siapa? Itulah orang-orang beriman, ya, Pak. Dikatakan orang bodoh. Maka kita ini mungkin ketika kita salah, kita bayar zakat, nah saja orang itu bodoh orangnya, cukup bodoh. Ya. Kita bersedekah bodoh, nah itu buat pempek, ya, Pak. Maka kita dalam beribadah ini jangan pakai otak, pakai hati, jangan pakai hati. Kalau pakai hati semua tenang jiwa kita, bersedekah tenang jiwa kita. Beda pakai otak. Punya pakai otak bersedekah, kurung lepek, kabepek. Kita bantu orang lain kabepek. Kenapa? Akal yang kita pakai, Mbak. Akal yang kita pakai. Jadi bukan kita pakai hati. Ini namanya sufaha. Maka makna sufaha yang pertama bisa maknanya bodoh. Ini juga pernah diungkapkan di dalam surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin. Kelompok jin mengatakan apa? Yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Itu guru-guru kami itu bodoh. Dia mengajarkan kami sesuatu hal yang tak jelas. Siapa gurunya jin? Iblis dan setan. Jadi iblis dan setan mengajarkan kelompok jin, wahai jin, Allah kah hana sayang le gitu, hana nepun dak ibadah gini. Allah sayangnya kepada Adam dan keturunan Adam. Allah benci kepada saya, benci, kamu benci, semua benci. Yang tidak dibenci cuma keturunan Adam saja. Sehingga terpancing, jin itu terpancing dengan perkataan iblis dan setan. Tetapi tak kala mereka ingin mengeksekusi Rasulullah SAW di sebuah lembah namanya lembah Nakhlah. Waktu itu Rasulullah membaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mudah-mudah dia Pak, didengar surah itu, Pak.
Jadi yang tepi-tepi dah dengar Pak, biasa saja. Ya, Pak. Nanti imam ada baca Ar-Rahman ayat baru lego ulang-ulang lo. Untuk wate maghrib ka ayatnya lo mago. Nyan wate isya ka Ar-Rahman lo lego Pak. Tidak ada pengaruh apa-apa sama kita Pak. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang dibaca itu Pak. Tapi jin tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ar-Rahman artinya apa? Allah sayang kepada semuanya, sayang. Kepada jin sayang, kepada iblis sayang, mandung sayang Pak. Kalau Allah benci kepada iblis dan syaitan, maka permohonan iblis dan syaitan anzirni ila yaumil qiyamah tidak dipenuhi. Iblis syaitan apa dia minta? Panjangkan umurku ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah benci, sudah saya laknat, minta sesuatu lagi. Yohana apa? Dipenuhi oleh Allah. Boleh. Saya kabulkan. Ya, saya kabulkan. Illa man istarqa sab'a fa'atba'ahu syi'ah. Tapi ingat kalau kamu macam-macam nanti, saya bakar dengan ini, dengan apa bintang nanti. Ya. Kamu mencuri-curi berita langit dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jin waktu itu apa? Rupanya iblis sudah menipu saya. Allah itu sayang sekali rupanya kepada saya. Akhirnya apa? Dia sujud hidup. Kalau di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, di situ disebutkan apa? Al-liqa'u sittu marat. Jadi pertemuan antara Nabi dan jin itu ada 6 kali pertemuannya. Pertemuan ke-6, 7.000 jin mendatangi Rasulullah SAW untuk mendengar Rasulullah baca Quran. Makin lama mendengar, makin senang dia dengar. Katanya mana makin dengar orang ber, lah kaibut lah memang, kaibut lah. Makin lama bukan makin bertambah orang mendengar, Pak. Makin lama makin orang membenci. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang dibaca oleh orang itu. Menempuh memang. Jadi maka paling tidak kita baca Quran, ada terjemah saja sudah cukup dulu, Pak. Terjemah. Paling enggak kita paham. Walaupun nanti tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran, seperti terjemahannya. Paling enggak kita paham, jangan baca-baca saja. Seperti orang buat proposal. Ditanya, apa isi proposal? Oh, lebuh. Bagaimana mau diterima proposalnya kalau dia sendiri tidak tahu isi proposal? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Katanya, apa yang dibaca? Oh, lebuh. Ketika mengaminkan juga imam, amin. Tapi dengar amin. Dan yang pun apa amin? Oh, berarti amin betul hilang. Tak tahu dia apa. Dia tak tahu nanti imam baca untuk diri sendiri. Ya Allah, luaskanlah rezekiku fi rizqi, fi ilmi. Luaskanlah ilmuku, rezekiku. Dia mana? Amin. Tentu ada yang luar rezeki ilmu, gejoje ilmu dia nak demai tepu karena tidak paham saja. Numpuk memangnya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Sudah, ini satu. Itu makna safihah nafsah itu jahilun, bodoh. Ini juga apa namanya di dalam tafsir ini juga safihah itu juga al-jahil, satu. Kemudian yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Katsir, makna safihah nafsah itu apa? Zalimun li nafsihi. Orang yang menzalimi diri sendiri. Itu namanya safihah nafsah namanya apa? Bagaimana menzalimi diri sendiri? Orang yang tidak salat, dia bukan berarti mengecoh Allah, tidak. Dia sudah menzalimi diri dia sendiri. Orang yang tidak bayar zakat. Ya. Jadi ada apa namanya? Ibu-ibu ya, beliau simpan emas ya, Pak. Dia banyak emas ibu itu. Kejadiannya sudah lama, ada mungkin sebelum Covid ya. Jadi beliau simpan emas, banyak simpan emas. Geja Pak lo lihat tanya. Kalau emas kita simpan sekian, bayar zakat enggak? Lumpukah dilun kalau 86 gram, ya nampak. Setelah setahun bayar zakat 2,5%. Oh begitu. Kalau yang dipakai bayar enggak? Dipakai enggak bayar tuh. 2 kilo dipakai anak bayi. Ino setengah kilo, setengah kilo, belah kaki 1/4 kilo, 1/4 kilo, 1 kilo dipakai anak bayi. Oh enak. Harta ibu berapa ini sudah? Hampir setahun. Kalau demikian saya pakai saja harta yang itu. Anak payah bayi tekut, jadi pokri udah main. Jadi artinya apa? Ketika mau sampai 1 tahun, beliau apa namanya hilahnya Pak. Ohnya supaya jangan bayar zakat. Yang 80 sekian bukan 80 beliau lebih daripada itu Pak. Diambil dipakai, ya Pak. Setelah berapa bulan pakai kan sudah habis masanya, dibunuh rumah loh Pak. Rupanya begitu selalu beliau. Bahaya rumahnya punya cukup kering. Hati-hati artinya kan nanti jangan sampai harta itu ndak ini lagi berkah lagi. Jadi apa salahnya kita bayar zakat?
Setelah sampai setahun bayar, itu ibu sudah menzalimi diri sendiri. Kan menzalimi diri draw ya Pak. Ya. Jadi makanya bayar zakat itu untuk apa? Kenapa harta yang dipendam harus bayar zakat? Membersihkan harta itu. Harga emas kan terus naik ya Pak. Dulu kita beli cuma 300.000. Ketika kita simpan kan terus bertambah. Jadi supaya bersih itunya, kita ambil, kita bayar zakat. Tetapi kalau seandainya uang hasil korupsi, uang menzalimi orang lain, uang markup nih Pak. Ya, nyok, gede ka menang tendernya harus mendoba ya. Bagaimana cara supaya bersih harta ini? Oh nyok, tajuk penanya tak bayar zakat. Harta haram kalau bayar zakat tetap tidak bisa jadi solusi. Atau kita ambil bantu masjid, nyocok harta bantu masjid 1 juta, alhamdulillah kagli harta lu, anagli harta ya. Atau kita memanggil anak yatim, kita buat kenduri ya Pak. Habis tak korupsi ada kau tak buka kenduri. Nyok kenduri yang yatim tak buka. Nyampe harga menambah. Setelah dia bawa kenduri anak yatim habis duit 500 juta bagi PP lah. Alhamdulillah kagli, hanagli ya Pak. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang mensedekahkan uang haram itu atau dia membersihkan uang haramnya sama seperti orang yang kena najis, dia mandi lagi dengan air yang bernajis, najisnya tidak akan pernah hilang. Hadis Rasulullah ini juga diadopsi oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Nah, coba lihat di sini. Masalah sedekah nanti Pak, sedekah, infak dan sedekah. Jadi kalau seandainya ada orang bersedekah uang haram, tapi kira-kiranya rumah apa kamu tidak apa dia pengnya dikicau, penggak begitu sedekahnya. Kenapa dia dermawan sekali? Rupanya uang orang lain dia disedekahkan, bukan uangnya sendiri. Ya. Ini makna safihah nafsah. Orang menzalimi diri dia sendiri. Maka orang yang menzalimi diri dia sendiri, dia tidak akan pernah percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sama seperti seorang anak. Dia mengatakan apa? Baik ajak tikulah orangnya. Bahkan tak pengure orangnya. Ya, bahjera kurenya, bahjera kure. Bahjera kurenya itu menggerol ya bahjera aja. Besok begitu juga. Yang kajera ganya, orangnya baik datang mengaji bahjera ganya. Guru hanajra guru. Habis bulan dia apa? Dapat duit habis bulan. Yang jera murid ketika ujian tak bisa jawab apa-apa dia. Jadi waktu ujian berlangsung, maka kita pulutnya yang jera tahu. Yang talim siapa sebenarnya? Jadi bukan guru itu yang ini Pak, murid itu sendiri. Ya. Demikian pula kita nyobek, baik bayi takut dulunya, bujra yang tak pelaku Allah tinggal, baik bayi takut, baik mentedekah, baik tak temayang, bujra, yang jera kita yang gerong. Allah tak butuh ibadah kita, mana butuh ibadah kita ya. Sedikit pun tak butuh. Dan ketika kita beribadah pun tidak bertambah kekuasaan Allah. Kalau kita kufur pun tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa lihat di dalam hadis qudsi. Hadis ini jenisnya apa? Uslubut talattuf namanya. Ya ibadi. Ya, ada kalimat ya ibadi, wahai hamba muahlun kata Allah. Kalaupun kamu itu semua bertakwa kepadaku dari Nabi Adam sampai sekarang, dipimpin oleh orang yang paling bertakwa, dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedikit pun tidak menambah kekuasaanku, tidak menambah. Kalian berkorban banyak korban, sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Hana perle lo kami ini, kami ada lo cipta kaji, mana ada lo hana perle ya. Atau kalau kalian itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua kufur kepadaku, ingkar kepadaku, dipimpin oleh orang paling ingkar, tidak menguasai kekuasaanku sedikit pun. Beda dengan dunia. Kalau manusia tidak percaya lagi sama kita, tengok hanya pilih-pilih. Kita semua sepakat, nyampe tak pilih-pilih di bulannya. Di bulan begino-begino. Maka besok ada lagi yang pilih kita. Ada lagi yang pilih kita. Maka kita harus berbuat baik pada mereka. Tengok pilih dulu, pilih dulu. Jadi kita beda bersama Allah. Hanya ada tempat yang jadi. Oh, lo tempat yang lagi membaca kan, menambah kekuasaanku kata Allah. Kita lanjut sedikit lagi. Ini, oh ya, di dalam tafsir, beberapa tafsir lain lagi, ini safiyah nafsah itu termasuk juga khasiran nafsahu, orang yang rugi jiwanya. Akhirnya ruko, apa? Dipikirkannya Allah ruko, apa? Nyanyi beruko Allah tinggal ruko, beda bagi takut, beda pakainya, dia sendiri yang rugi. Yang tidak salah, dia sendiri yang rugi, Pak. Kita lanjut. Walaqad istafainahu fid dunya. Coba diterjemahkan. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Ya. Memilih Ibrahim di dunia apa? Memilih apanya? Jadi makanya ini ada beberapa makna istafa. Istafa itu bisa dari sekian banyak nabi memilih. Ya, Pak.
Kemudian bisa juga saya berikan kelebihan-kelebihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu makna istafa. Sehingga kalau ada nama orang Mustafa, itu orang pilihan namanya. Ya, orang pilihan. Maka kita jangan terkecoh, nanti ada pilihan lain lagi. Ya, kipan lain lagi. Nyo korma pilihan ya, korma pilihan. Mudah belau tu, duduk katanya, kipan korma pilihan? Lu pilih miupa, pilih. Korma perere pilih miupa ya, belau katanya. Ibu gade korma pilihan ya, korma pilihan. Ini anak-anak pilihan ya, Pak. Rupanya anak pengangguran ya pilih-pilih lepak je katanya, ini anak pilihan ya, Pak. Pilih je katanya, yang baik. Jadi artinya apa? Pilihan di sini maksudnya orang khusus, ya, Pak. Saya berikan khusus kepada Nabi Ibrahim AS sehingga lahir dari Nabi Ibrahim itu keturunan-keturunan para nabi dan rasul. Maka kita kalau berdoa kepada Allah, beda mereka, ya Allah boleh ada, kau boleh ada hanya mesti Rabbi, Pak. Jadi berdoalah seperti doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikanlah kepadaku, hibahkanlah kepadaku keturunan yang keket. Ya dan mereka ya, Pak ya. Jadi ya Allah boleh ada, paten ada kajiran, mengalir hamil le lawan. Di pulang hete dengan lo, di pulang mino, kau boleh Pak, untuk apa? Maka berdoalah Rabbi habli. Doa itu sebenarnya sudah banyak sekali dalam Al-Quran. Doa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Cuma kita saja ada jawab kau. Hai, video doa istijabah tu, ya dalam video doa istijabah. Padahal sudah ada sendiri dalam Al-Quran. Karena kita tak pernah baca Quran, maka tak pernah kita pakai doa dalam Al-Quran. Padahal doa dalam Al-Quran itu kan sudah diistijabah semua oleh Allah, sudah terbukti, Pak. Nabi Zakaria kan sudah terbukti. Jadi mintalah doa kalau ada video doa lah, doa yang benar, doanya baca doa Nabi Zakaria. Anak boleh tanya Mbak Bob, Pak. Ya, baca saja doa itu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, keturunan yang baik-baik. Sudah. Fit dunia. Itu di dunia itu beliau orang pilihan. Maksudnya begini, kita jangan salah paham. Nabi pilihan kan Nabi Muhammad, ya, Pak. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Muhammad itu keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari Nabi Ismail, satu lagi Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail, makanya Nabi Muhammad bukan keturunan Quraisy, bukan keturunan Bani Israel. Ya. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan nabi-nabi yang lain Bani Israel itu keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Dua anak yang keturunannya berbeda, bahasa mereka juga berbeda. Keturunan Nabi Ismail itu mereka ngomong bahasa Arab. Keturunan Nabi Ishak mereka ngomong bahasa Ibrani. Dan contoh, coba lihat Yahudi bagaimana dia ngomong. Bagaimana dia ngomong? Dia ngomong dengan bahasa Ibrani. Walaupun nanti ada sebagian orang Nasrani di situ, mereka ngomong dalam bahasa Arab. Ya, sebagian ada ngomong bahasa Arab. Tetapi yang pertama sekali ngomong bahasa Arab dan terus menjaga itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka kenapa ngomong bahasa Ibrani? Kenapa Taurat dalam bahasa Ibrani? Karena mereka berbahasa Ibrani, Pak. Maka Taurat juga bahasa Ibrani. Makanya Injil juga dalam bahasa Ibrani. Ini membuktikan apa? Nabi Isa ngomong bahasa Ibrani juga. Kok bisa bahasa Arab? Itu diterjemahkan oleh Warakah bin Naufal. Jadi makanya orang Arab itu dia tahu bagaimana isi Injil karena diterjemahkan oleh Warakah bin Naufal. Siapa Warakah bin Naufal? Pamannya Khadijah. Ya. Jadi pamannya Khadijah itu Warakah bin Naufal. Coba ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah umur 40, Rasulullah 25 tahun, itu Warakah bin Naufal sudah tua, ya. Jadi beda dengan Khadijah. Khadijah 40 ini sudah tua, beliau bahkan matanya karena itu terpulih. Itu Warakah bin Naufal. Maka satu-satunya yang menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab adalah Warakah bin Naufal. Kita lanjut lagi sedikit lagi. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Coba diterjemahkan. Sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Apa maksud ayat ini, Pak? Di akhirat termasuk orang saleh. Berarti di dunia? Berarti di ini bagaimana itu? Jadi begini. Maksud fil akhirah, kita harus memaknai makna akhirat itu apa? Kita terbayang akhirat Bu, di padang mahsyar. Kita terbayang akhirat itu nanti di akhirat, ya di akhirat nanti ya. Jadi di dalam tafsir Al-Qurtubi yang dikatakan akhirat itu apa? Ketika roh itu sudah mulai terpisah dengan tubuhnya, itu akhirat. Maka kematian itu akhirat.
Maka yang Rasulullah katakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti 99 nikmat akan diberikan oleh Allah. Kalau dunia kan cuma satu, maka bodoh sekali kalau kita cuma mengejar yang satu itu. Mengejar satu. Nikmat dunia kita kejar, bodoh sekali yang kita kejar cuma satu. Kita lupa 99 nikmat lagi. Makanya kematian itu sebuah nikmat. Hanan patih cina rasanya. Apa yang dia cerita balun di alam barzah di pada masyarakat. Dia cerita betul rupanya. Ya, menyolong pengejut jihlo jadi puji nama nikmat. Anak nikmat kau apa? Itu tidak nikmat bagi orang yang berbuat dosa. Makanya akhirat itu juga alam barzah itu akhirat juga. Alam barzah itu akhirat. Pada masyarakat itu juga akhirat. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ini dalam surah Yusuf. Ya Allah, Engkau sudah menjaga saya di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, matikan saya dalam keadaan muslim, wa alhiqni bisalihin, kumpulkan saya dengan orang-orang saleh. Di mana itu? Di alam barzakh. Di mana ini? Di alam barzakh. Makanya nanti Nabi Ibrahim terkumpul semua dengan orang-orang saleh di alam barzakh. Maka tidak salah kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkan juga saya bersama orang-orang saleh. Di alam barzakh. Ini membuktikan ada kehidupan alam barzakh nanti. Dia beurun tutah. Mama lu kami guys, saya kita mau kubur tidur, gelaplah kubur lemak. Kita belum pernah ke sana lagi, maka kita katakan macam-macam. Ya, seperti bayi yang belum lahir ke dunia, dia ngomong macam-macam dalam kandungan, ya. Yang contoh dalam kandungan ada dua bayi, ya. Ibu dialog ke dua-dua. Siapa kita nyok tak lebih dari kandungannya. Pun bulan tu, ya. Kiban di dunia, pegah liguru nama do, na, anak bati, mana nama do, nama. Ipegah dunia raya dah, anak apa ni nak raya dah, memukis besar-besar ini juga, ipegah nak pesawat, anak pun pesawat, ni, banyak po pesawat ni nanti, ipegah nak planet, nak matahari, anak apa deh, rupanya ketika lahir ke dunia, betul lagi, rupanya dia baru tahu ketika dia masuk ke dunia itu, ketika di dunia diceritakan lagi Al-Quran, nanti di alam barzah kamu akan lihat anak apa deh, ya. Bahkan di dalam otak dia puna modon di alam barzah, gimana cara ada isi bensin di alam barzah, gimana cara ada pegangnya, puna hotel menyenangi-nginap si adena dek lebih daripada hanya memang. Kita ngomong seperti itu kenapa? Karena kita membayangkan dunia, Pak. Bayi dalam kandungan kenapa terbayang macam-macam? Karena yang dibayangkan cuma alam kandungan saja, lain tidak terbayang sama dia. Ketika lahir ke dunia seperti katak di bawah ada burung, kaki tipak burung yang burung besar. Ketika dia masuk ke alam barzah, baru dia terkejut. Rupanya alam barzah lebih dahsyat lagi dibandingkan dunia. Ketika dia dibangkitkan daripada mahsyar, rupanya pada mahsyar lebih dahsyat lagi dari alam barzah. Ketika dia masuk ke dalam surga, terkejut-kejut ya Pak. Wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Makanya kehidupan dalam kandungan dengan dunia saja jauh berbeda, apalagi di dunia dengan nanti di surga ya Pak. Lebih jauh lah Pak. Lebih jauh lagi dan akan berbeda lagi nanti. Jadi kita nyobek dan bikin macam-macam ya Pak. Makanya ikuti saja petunjuk Al-Quran. Makanya habis sembahyang atau pula tak tujuh, bacalah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Bacalah doa Nabi Yusuf. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Apakah sedang sujud atau ada berdoa sama Allah ya Pak? Matikan saya dalam keadaan muslim ya Allah. Baik lalengnya dan kumpulkan bersama orang saleh. Maksudnya apa? Nipu-nipu ulun ke Nabi Ibrahim, nipu-nipu Nabi Muhammad. Artinya sebelum dibangkitkan daripada mahsyar saja kita sudah terkumpul di situ. Ini diperkuat lagi ada kitab segini depan. Kita punya Imam Qurtubi Pak. Judulnya apa? At-Tadhkirah Al-Ahwalil Muqta. Di situ beliau sebutkan nanti di alam barzah yatalaqqa ba'duhum ba'dan wa yatasaalu ba'duhum ba'dan. Seorang akan ketemu dengan anaknya yang sudah meninggal dunia. Dia akan ketemu dengan sanak familinya. Dia akan ketemu dengan ayah ibunya yang sudah meninggal dulu Pak. Kemudian mereka saling bertanya satu sama lainnya. Ya, ditanya adanya. Gimana? Namanya oh sehat. Tipulan gimana? Oh, mentang di dunia ini, mana mati dah. Ya gimana? Tipulan mentang lagi sehat. Beliau bertanya-tanya selalu Pak. Ya tasal ba'dhum ba'd. Jadi beda fikir kitanya. Oh, sayanglah kubu, ya sayanglah kubu tidur gelap. Urang lah kubu, fikir kitanya Pak. Sayang si pula mau tinggal dia di dunia ya. Yang begitu kecil sekali dunia itu. Berpah dalam dunia. Makanya simpulan ini nanti bisa buka dalam kitab Al-Muwatta. Ini dikarang oleh Imam Malik. Segini juga tebalnya. Kitab Al-Muwatta ini.
Apa kata yang sudah masuk dalam kubur tadi? Izinkan saya wahai malaikat, saya ingin kasih tahu keluarga saya kalau ini nikmat sekali di sini. Tidak boleh, kamu tidur saja. Ya, nembak. Bahkan mayat ini heran ya Pak. Kenapa manusia masih mau tinggal di bumi ini? Sudah tinggal sempit lagi Pak. Ya, maka tepik berpah-berpah lah. Memakai satu sama lainnya. Ya, Pak. Di sini luasnya luar biasa di sini. Kamu tidak, kamu tidur saja. Ya, nembak. Maka itulah kita minta Pak, supaya dikumpulkan bersama orang saleh. Inilah maksudnya lamina salihin. Itu lam taukid itu Pak. Lam taukid. Tidak perlu ragu kita. Kenapa Quran ragu kita Pak? Sedangkan pendapat orang lain aja Pak Duku di pengamin ini mana ragu nih Pak? Datang orang pintar katanya Pak, ini sebentar lagi nanti patah lempengan-lempengan. Katanya oh iya Pak. Tapi ketika Al-Quran mengatakan kalau begini akan terjadi, kenapa kita tidak takut? Ya, Pak. Saya rasa cukup sekian. Nabubur ya? Ya, nabubur. Ya, nabubur tapi oli. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.